Nah, ini harus kudu wajib dihafalkan beserta dengan lambangnya. Panjang itu L, length, massa itu mass, M, waktu itu time, T. Harus beserta dengan satuannya, satuan sistem internasional ya. Bukan satuan yang ada di masyarakat, tapi di internasional. Nah, lambang satuannya pun wajib dihafalkan. Nah, kemarin kita udah beserta dengan dimensinya nanti ya. Nah, dimensinya juga harus dihafalkan. Syaratnya hafal lambang tadi massa itu apa, panjang itu apa, kemudian hafal rumus, hafal satuan dan dimensi. Ini ada rumus satuan dimensi ini syaratnya nanti mungkin pekan depan di hari Kamis depan mudah-mudahan kalau ada yang mau gabung tadi temennya itu sudah bergabung di minggu depan. Jadi kita tidak terlalu jauh gapnya. Ini akan saya ulang kembali. Ya, ini akan saya ulang kembali sekilas seperti ini, tapi kita perbanyak latihan soalnya. Karena kalau materi tanpa latihan soal, ujung-ujungnya nggak bisa juga biasanya. Nah, kita udah sampai sini, ya. Jadi memang kita baru sampai dimensi. Emang masih ada? Ada. Masih ada alat ukur, masih ada notasi ilmiah, dan masih ada angka penting. Setelah itu, baru beres. Oke. Sekarang kita perdana ke kimia. Kimianya belum belajar ya, Cia ya? Mengelompokkan apa? Oh, itu IPA-nya. Oh, itu IPA biologi ya, klasifikasi makhluk hidup ya? Oke, ya. Oke. Ini kita nggak tahu ya mau belajar biologi atau enggak, karena kan kita IPA-nya dibikin satu kali nih. Kalau biologi mungkin nanti belajar sendiri baru bisa ada yang ditanyakan atau nanti saya kasih tips menghafalnya gitu ya. Karena kemungkinan nih, kemungkinan Mutia tuh orang, thinking. Thinking itu dia suka dengan angka-angka dibandingkan hafalan, betul nggak? Oke, terus orangnya mungkin lebih seneng dengan temen yang itu-itu aja dibandingkan banyak temen gitu. Jadi banyak teman? Oh, bagus sih. Oh, satu kelas teman semua. Apa? Oh, hebat. Oke. Bagus sih kalau kayak gitu. Biasanya orang yang suka dengan angka-angka dia lebih seneng menyendiri dibandingkan, apa, bersama teman-teman. Oke, oh iya benar di situ mah gitu. Oke ya, karena belum, kita akan masuk ke hukum dasar kimia dulu. Sebelumnya harusnya sih sebelum ini ada gitu ya. Cuman karena guru di sekolah, siapa, Mutia udah masuk sini, ya udah kita ikutin dulu aja, oke. Tapi ada ciri-ciri reaksi reaksi kimia gitu belajar nggak? Oh iya, berarti udah lanjut itu. Bunga terakhir itu udah lanjut. Oke, oke. Sebelumnya kalau tips biologi ya ini sebelumnya nih. Ini sebelum kita ke kimia, mungkin tidak semua orang bisa menghafal dengan mudah di biologi. Oke, yang pertama sebetulnya biologi itu yang dipelajari biasanya pengertiannya. Pengertian dari apa sih sistem informasi, apa sih sistem koordinasi, apa sih klasifikasi makhluk hidup gitu ya. Nah, kita harus tahu pengertiannya. Kedua, kita harus tahu tujuan dari belajar bab klasifikasi. Berarti kita untuk mengelompokkan tumbuhan, untuk mengelompokkan hewan supaya mudah mengenalnya. Yang ketiga, kita harus bisa menyebutkan organ-organnya. Kalau dia ada organ. Tahu organ itu apa saja? Contoh sistem ini yang kimia biologi dulu nih sebelum ke kimia.
Takutnya saya lupa lagi tipsnya gitu ya, udah kimia tuh udah kelewat, takutnya dia belajar biologi baru. Nah, menyebutkan organ-organ di biologi, misalnya sistem pernapasan, ada hidung, paru-paru, kita harus bisa menyebutkannya. Yang keempat, menyebutkan bagian-bagian dari setiap organ. Ya, bagian-bagian organnya. Yang kelima, kita harus bisa menjelaskan mekanisme pernapasan. Pernapasan itu ada dada, ada perut gitu ya. Kemudian peredaran darah ada besar ada kecil. Nah, mekanismenya harus bisa seperti apa. Jadi ini biasa yang keluar mekanisme. Yang keenam, penyakitnya. Nah, terus baru nih kita menggunakan apa? Jembatan keledai, singkatan yang kita bikin menjadi jembatan keledai. Apapun kita bikin singkatannya. Ya. Jembatan keledai ini contoh. Nanti saya di sini kalau nggak salah ini mau jadi dokter atau bukan ya di sini teh? Cia mau jadi apa sama Mutia nih? Oke, tapi kan nanti penjurusan kelas 11 kan, jadi kita harus ngambil yang mana ya biasanya. Oke, nah Cia mau masuk apa? Mau apa Cia? Halo Cia, mau jadi apa Cia? Profesinya? Oke, informatika. Oke, informatika berarti bagusin di fisika. Kalau dokter bagusin biologi dan kimianya. Ya, itu satu paket. Nah, ini di kimia, ini contoh kimia. Ini kan fisika nih, nanti saya kasih ini kan biologi, saya kasih kimia. Apa sih jembatan keledai? Yang mau masuk ke dokteran ini dihafalkan nih golongan A. Gimana caranya coba? Segini. Susah nggak kira-kira ngeliatin, ngapalinnya? Susah. Bikin jembatan keledai berupa singkatan. Maksudnya gimana? Hari libur, nanti Kamis, Rabu, CS, Ferry. Beli mangga karena sering batuk darah. Gitu ya. Sampai nanti film Charles Bronson, Idaman Ati. Heboh negara Arab karena seksi tunya. Nah, jadi kita menggunakan jembatan keledai seperti itu, maka akan mudah. Contohnya ini yang 8, heboh negara Arab karena seksi ratunya. Bisa diulang? Tuh, hafal gitu ya. Heboh, helium, negara, neon, Arab, argon. Karena krypton, seksi xenon. Ratunya radon gitu ya. Pak, yang belakangnya itu bonus, tapi minimal yang di atasnya ini. Nah, jadi sebisa mungkin kalau ada pelajaran hafalan, entah itu IPA, IPS, apapun, bikin jembatan keledai. Nah, contoh di biologi, ada yang tahu ciri-ciri bunga dikotil? Di SD pernah belajar bunga dikotil? Nah, kenapa bisa lupa? Kenapa cuman nggak ingat gitu ya? Nah, saya menyingkat waktu dulu SD, ini saya bikinnya SD loh. Jadi semua yang susah-susah, kenapa sih saya bikin singkatan? Karena saya tipe yang lupa. Gampang ingat sebetulnya, tapi cepat lupanya. Saya singkat namanya Duri Delima. Du-nya berkeping dua. D-nya berkeping dua. Namanya dikotil. U-nya akarnya tunggang. R-nya, eri-nya daunnya menjari atau menyirip. Menjari itu yang bentuknya seperti jari gitu ya. Atau menyirip itu kayak tulang daunnya menyirip kayak mangga. Nah, sirip menyirip gini nih. Nah, terus D-nya 2, E-nya 4, 5-nya 5. Jadi mahkota bunganya kelipatan 2, 4, dan 5. Nah, itu dikotil, tunggang, menjari, menyirip 2, 4, dan 5. Jadi kalau ada di ulangan kita lihat, oh ini bunga kelopak bunganya 4. Oh, berarti dia dikotil. Kok bukan 4, bukan 2, bukan 5? Oh, berarti dia monokotil. Gitu, kan gampang. Nah,
Jadi bikin singkatan yang kita sebut jembatan keledai. Kenapa jembatan keledai? Karena hewan terbodoh dicap itu keledai. Nah, keledai aja bisa lewat gitu ya. Bisa hafal, masa manusia enggak sih gitu. Betul. Betul, bikin singkatan sendiri boleh, cari di Google biasanya ada. Contoh misalnya sistem ekskresi, sistem pengeluaran, organnya ada berapa? Organnya ada pagi hatiku, paru-paru, terus ginjal, hati kunya, kulit. Iya, nah hafal dong sekarang. Ekskresi pagi hatiku, paru-paru, ginjal, hati, kulit. Nah, jadi bikin singkatan kayak gitu. Ah, Bapak kebanyakan singkatan, tapi akan ingat tuh sampai kelas 12 juga. Ya, cukup kita petik dikit apa kita ingat-ingat, oh ini mah contohnya lapar, enzim yang ada di perut kita singkat namanya lapar karena perut perut itu lapar. Tahu enzim apa aja yang ada di lambung? Lapar, lambung. P-nya pepsin, asam klorida, renin. Nah, kan bisa nggak tuh cepet hafal kalau kayak gitu? Bisa. Jadi bikin kayak gitu. Contohnya lagi, kalau enzim yang ada di pankreas apa? Pankreas itu PLTA. P-nya pankreas, L-nya lipase, T-nya tripsin, A-nya amilase. Gitu. Ya, jadi bikin singkatan-singkatan kayak gitu. Oke? Nah, kalau udah itu bonus, boleh bonus kalau di biologi kita bayangkan objeknya. Misalnya belajar tentang jamur seperti apa, bayangkan. Kalau belajar kecoa seperti apa, bayangkan kecoa. Wah, pada takut perempuan biasanya sama kecoa. Takut nggak? Enggak ya, ya bagus lah. Jijik ya itulah. Nah, bayangkan seperti apa, oh kecoa itu kakinya ada 6. Makanya dia serangga. Oh, udang itu kakinya 10. Makanya dia ke dalam udang-udangan. Gitu ya. Oh, laba-laba itu 8. Makanya laba-laba kalajengking itu satu keluarga. Arachnoidea gitu. Nah, itu bisa tuh kita membuat singkatan juga dengan membayangkan. Nah, intinya ini semua nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dibikin jembatan keledai, kemudian membayangkan objeknya akan mempermudah kita hafal. Syukur-syukur mekanismenya kita paham. Mekanisme penutupan luka dari mulai trombosit pecah, nanti menghasilkan enzim trombokinase gitu. Kalau udah paham bagus, cuman kalau belum paham minimal kita hafal. Oke? Ya, itu pembukaan untuk belajar biologinya. Pak, Bapak nggak ngajar? Iya, karena tadi saya bilang ini mah sebetulnya mudah, tapi kalau kimia atau fisika biasanya harus ada apa ya, dia bisa menurut dia paham, tapi ternyata ada yang miss dikit-dikit. Nah, itu yang saya temukan pada anak-anak yang belajarnya kurang. Menurut dia udah, tapi menurut saya tuh kurang, gitu. Oke? Bab 1 kimia apa sih? Bab 1 kimia, nah ini sebetulnya bab 1 kimia itu di Merdeka itu namanya, kimia hijau. Boleh. Terus Pak kalau di sekolah Cia nggak apa-apa, nanti kita, gabungkan gitu ya. Karena pada dasar yang sama, jadi tanya aja yang beda. Cia semester 2 jadi 1, Mutia semester 1, Cia nanti ya semester 1-nya semester 1 gitu. Jadi nanti tinggal ditukar-tukar aja. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di sini ada namanya hukum dasar kimia. Sebetulnya sebelum kita belajar tentang hukum dasar kimia, kita harus tahu dulu nih, apa sih kimia? Apa yang dimaksud dengan reaksi kimia?
Ada yang bisa menyebutkan kenapa sesuatu disebut reaksi kimia? Ah, itu mah bukan reaksi apa tuh soalnya? Ada senyawa, ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Oke. Artinya reaksi kimia itu sesuatu reaksi dikatakan reaksi kimia artinya menghasilkan senyawa atau zat baru. Menghasilkan zat baru. Contohnya, Pak, saya melakukan pernapasan. Pernapasan itu yang kita hirup apa? Oksigen. Rumus molekul dari oksigen apa? Cia tahu rumus oksigen? O2. O2 ditambah dengan direaksikan dengan apa di dalam tubuh si O2-nya? Bukan direaksikan dengan C6H12O6. Apaan tuh Pak? Glukosa, karbohidrat. Oksigen membakar karbohidrat, maka akan hasilkan tadi apa? Mutia menghasilkan CO2 plus H2O. Apa sih H2O? Air. Makanya ketika bernapas kita hembuskan ke kaca, ini uap air, betul nggak? Nah, makanya kenapa kita butuh makan. Karena dari makanan karbohidrat kita potong-potong-potong menjadi glukosa. Pak, motong-motong makanan atau butuh tenaga kitanya? Iya, butuh enzim. Makanya kalau buka puasa sebaiknya jangan makan nasi dulu, tapi makan apa? Makasih. Iya kan? Makan apa? Makasih. Makan kurma. Ya, kenapa? Karena kurma itu fruktosa. Fruktosa itu dia C6H12O6 yang tidak perlu dipotong-potong lagi. Jadi tubuh kita nggak berat kerjanya. Nah, ketika ada O2 ditambah ini menghasilkan zat baru nih. Beda halnya air. Air itu H2O. Kalau kita bekuin jadi apa? Air dibekuin jadi apa? Jadi es. Jadi H2O. Awalnya H2O tapi liquid. Kemudian jadi es H2O juga tapi solid. Ada zat baru nggak yang dihasilkan? Nggak ada. Makanya air menjadi es itu namanya perubahan fisika. Sedangkan kalau zat baru namanya perubahan kimia. Nah, inilah namanya reaksi kimia. Di mana sebelah kiri ini kita sebut namanya reaktan. Reaktan itu apa sih? Reaktan itu bahan-bahan yang mau kita reaksikan. Di sini O2, oksigen, dan C6H12O6. Menghasilkan CO2 plus H2O. Ini tuh apa sih? Produk. Produk tuh hasil. Gitu. Oke. Ini pertama, dia menghasilkan senyawa atau zat. Apalagi kira-kira ciri-ciri reaksi kimia? Bisa disebutkan lagi, Cia mungkin mau bantu? Reaksi kimia ciri-cirinya apa selain menghasilkan zat baru? Ada perubahan warna. Misalnya, ih kok kemarin ini saya taruh susu warnanya cerah kok sekarang jadi keruh sih. Nah, udah basi. Jadi ya perubahan warna. Oh, artinya kalau udah basi, di situ udah yang tadinya protein,
tadinya glukosa udah berubah. Sebagian mungkin jadi asam laktat gitu ya misalnya. Makanya rasanya juga berubah. Makanya di sini ada perubahan warna, juga ada perubahan rasa. Oke, terus ada apa lagi? Objek tuh contohnya? Oh, itu fisika. Fisika. Oke. Kayu jadi arang itu nomor satu, tuh menghasilkan zat baru. Kayu itu apa? Kayu itu C6H11O6 yang saling apa namanya berikatan yang banyak. Dibakar menghasilkan arang. Arang itu apa? Karbon. Nah, menghasilkan karbon. Itu yang nomor satu. Apa? Biasanya menghasilkan gas. Nah, tiba-tiba jadi bergas si apa namanya makanan gitu ya. Ada gas itu ciri-cirinya ada gas satunya muncul gelembung. Contoh, ada yang pernah masak kue? Anak zaman sekarang ditanya masak kue. Oh, Mutia pernah atau sering bikin kue? Oh iya, ibunya kan itu ya, suka masak ya? Oke, manggang, manggang. Sebelum dipanggang biasanya didiemin dulu ya nggak? Supaya apa tuh? Ayo. Ya udah. Oke, ya di kulkas supaya awet itu ya. Apa? Biar nggak padat. Betul nggak? Oh, biar nggak encer. Oke. Contoh nih, ada adonan donat. Saya taruh di luar dulu. Nggak langsung digoreng. Ditaruh dulu. Kira-kira kenapa tuh? Nah, ada ragi jadinya ngembang. Ragi itu akan makanin si donatnya. Ragi itu apa sih? Jamur. Ya, walaupun dibedain nantinya di biologi, cuman biar gampangnya kita sebut jamur. Aslinya dia tuh khamir. Khamir itu jamur kecil. Khamir itu mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa menjadi alkohol. Makanya di Arab ada minuman keras yang disebut namanya khamar. Nah, dari situ. Jadi si ragi itu dia makanin. Akhirnya diubah menjadi apa sama ragi? Menjadi karbon dioksida. Karbon itu gas. Akhirnya gasnya mengisi adonan. Kalau ada gas di adonan, adonannya jadi gimana? Jadi ngembang. Makanya ketika digoreng, ketika dipotong tengah-tengahnya donat, itu ada rongga-rongga yang banyak, ya enggak? Nah, itu rongga udara dari si ragi tadi tuh. Gitu. Nah, ragi tadi makanin otomatis menghasilkan zat baru, otomatis menghasilkan gas ya kali gitu ya. Ada gas dapat dari mana kalau bukan apa kalau bukan zat yang ada di donat tadi diubah sama si hamir gitu. Oke. Yang kelima, kira-kira apa lagi nih yang kita sebut dengan reaksi kimia? Terbentuk endapan. Saya kasih sesuatu, dikasih lagi sesuatu, tiba-tiba jadi mengendap. Contoh ya, kolam renang biasanya suka dibersihin. Saat kan itulah dia libur. Ini kok ada ini sih? Coba ya. Ini ada tabel perdik unsur kelihatan gak nih? Dia nggak bisa hilang dia. Dia tidak mau menghilang dari tadi. Ah, hilang. Dari tadi nih sumbernya ini. Oh iya bener ya, itu sumbernya ternyata. Nah, kolam renang itu suka kita bersihin biasanya.
Kenapa kolam renang dibersihkan? Nah, ada lumut, bekas orang juga. Akhirnya dibersihkan pakai tawas. Tawas itu apa sih? Tawas itu dia akan mengikat kotoran. Diikat tuh semua di dalam air. Tawasnya dilarutin, diikat, akhirnya di bawah terbentuk lumpur. Lumpurnya disedot. Gitu ya, itulah endapan-endapan tadi lumpur itu. Oke. Nah, ketika ada 1, 2, 3, 4, 5, maka hampir bisa dipastikan itu reaksi kimia. Ya, jadi reaksi kimia ini ciri-cirinya ini. Nah, apakah kita bisa mereaksikan sembarangan? Maksud sembarangan? Nggak bisa. Maksudnya gimana, Pak? Ini O2. Harus kita reaksikan dengan ini. Bisa sembarangan nggak? Nggak bisa. Nah, di sini ada namanya penyetaraan. Jadi sebelum kita belajar ke hukum dasar kimia, kita sedikit dulu membahas kesetaraan. Ini sebetulnya di semester 1 kurikulum merdeka ya, cuman kan dia enggak, tapi saya mau bahas ini dulu. Ada namanya penyetaraan. Apa sih penyetaraan itu? Penyetaraan itu dia menyamakan jumlah atom di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Menyamakan jumlah atom di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Oke, contohnya ini berarti di sini ada berapa atom oksigennya? Atom oksigennya di sini ada 2 karena O2. Di sini atom oksigennya ada berapa? Di C6H12O6. Atom oksigennya ada 6. Karena O6 berarti 6 ini punya siapa? 6 ini punya oksigen. Ada 6. Otomatis kalau seperti itu, berarti di sebelah kiri atom oksigennya ada berapa? Ada 8. Bingung nggak sampai sini? Bingung nggak? Hah? Bingung? Oke. Ya. Contoh nih ya, contoh. Misalnya CO2, berarti atom O-nya ada berapa, atom C-nya ada berapa? Atom C-nya ada 1. O-nya ada 2. Kenapa C-nya ada 1? Karena O2, 2-nya punya si O. Kalau C2O, berarti C-nya ada 2. O-nya ada 1. Kalau C2O3, C-nya ada? Oke, bingung nggak sampai sini? Enggak. Sekarang berarti sini ada berapa? Ada 2. Oh, di C6H12O6 ada berapa? Ada 6. Oh, di sini ada berapa? Ada 2. Di sini ada berapa O-nya? Ada 1. Di sini totalnya berapa kiri? 8. Kanan totalnya? Sama atau beda? Beda. Lah kalau beda gimana? Nggak boleh, harus sama. Dengan cara apa? Dengan cara kita samakan mengubah koefisien. Tahu koefisien itu apa? Contoh. Oke, koefisien itu di matematika artinya angka yang ada di depan variabel. Kalau di matematika misalnya 2x ditambah C. 2x ditambah 6 misalnya sama dengan 10. Nah, duanya ini adalah koefisien. Kalau di matematika. 6-nya adalah konstanta. X-nya
variabel. Nah, misal saya ada 2 CO2. Berarti ini koefisiennya. Ya, jadi ini koefisiennya. Jadi koefisien itu sama, dia di depan kalau ini variabel, dia di depan zatnya, di depan molekulnya, di depan senyawanya. Bingung nggak? Nah, ini kan kita ubah-ubah. Maksudnya Pak, kita harus apa tadi? Kenapa ini yang dihapus lagi? Kita harus mengubah koefisien supaya sama. Jangan yang kita ubah ini 2, ini 6, ini 2, ini 1. Ah, kalau gitu jadi H2O6 deh. Kalau H2O6 sekarang kalau di kanan ada berapa? Ada 6 tambah 1. Boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kita tambahin 6 di sini? Halo? Halo, halo? Kedengeran suara saya? Teman C-nya
Di kanan C-nya 6. Di sini kan ada 1. Kali 6, 6. Bingung nggak? Oh, ya. 6 CO2 jadinya. Nah, kalau 6 CO2, artinya 6 ini punya siapa? Punya C, juga punya O2. Ya, oke. Jadi tadinya di kiri 6, tadinya di kanan 6, sekarang di kanan kita tambahin koefisiennya. Artinya apa? Kalau saya hapus, 1 molekul oksigen direaksikan dengan 1 molekul glukosa, direaksikan dengan 1 molekul karbon, menghasilkan 1 molekul karbon dan 1 molekul oksigen. Ternyata itu salah. Kenapa? Karena tidak setara jumlah atomnya. Terus gimana? Ya kita setarakan, tambahin di sini 6. Jadi ada berapa molekul karbon dioksida? Ada 6. Oke. Sekarang H-nya di sini ada berapa? 12. Di sini ada berapa? Berarti koefisiennya kita kasih berapa di sini? 6. Kenapa 6? 6 kali 2, 12. Udah setara belum? Udah. Sekarang oksigennya di sini ada berapa? Tetot, 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 tetot. Kok tetot-tetot kayak basuri? 12. Kan tadi di sini 6, di sini 2. 2 kali 6? Nah, di sini ada berapa? Ada 6. Karena kan O-nya 1. 2 itu punya H. Bingung nggak Mutia? Bingung? Kan H2 yang ditanya atom oksigen. O. 2 ini punya O punya H. H. Si O ini punyanya berapa? 1. 1 kali 6? 6. Iya, kita samakan setiap atomnya. Nggak bisa bareng-bareng. Tadi hidrogen udah, karbon udah, sekarang oksigennya. Nah, jadi di kan ada berapa atom oksigennya? 18. Di kiri, kita punya berapa di sini oksigennya? Oke, di sini 6, di sini 2. Supaya sama, kita tambahin koefisien di mana? Di paling sederhana, di O2. Pak, kenapa nggak di sini tambahin? Ya kalau di sini nanti C-nya ada 36. Semua berubah lagi gitu kan. Nah, berarti di sini harus kita tambahin berapa? 6. 2 kali 6? 12. 6. Jadinya 18. Udah setara nih, C-nya 6, C-nya 6, H-nya 12, H-nya 12, O-nya 18, O-nya 18. Udah setara belum? Udah. Artinya apa? Artinya untuk mereaksikan 6 oksigen, 1 glukosa. Jadi kalau kita punya 5 oksigen, bisa bereaksi nggak dengan glukosa? Nggak bisa kalau punya molekul. Harus punya berapa molekul? 6 molekul. Gitu. Makanya ada, aduh, kekurangan napas, pingsan. Nah, bisa jadi. Gitu ya. Kenapa? Karena kurang oksigen. Akhirnya karena kurang oksigen tidak bereaksi, akhirnya tidak menghasilkan energi. Karena pernapasan ini dia menghasilkan energi.
Nah, jadi 6 mol oksigen bereaksi dengan 1 glukosa akan menghasilkan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air. Bingung nggak? Oke, kita rehat dulu in 19.35. Kita kembali lagi. Sholat dulu ya.
Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
Bukan. Nih, lihat ya. Kita punya 16, ini 7. Perbandingannya berapa? 3/8. Kita punya 16. Ini logika sebelum kita ke rumus. 8 dikali 2 berapa? 16 gram. 3 dikali 2, 6 gram. Artinya 16 gram gas oksigen tepat bereaksi dengan 6 gram karbon. Sekarang saya punya 7 gram. Bereaksi nggak yang 7 ini semuanya? Enggak, karena yang bereaksi cuman 6 gram. Kalau bereaksi 6 gram ini 16 gram, berarti kalau 7 gram hasilnya di sini kalau 16 berarti kan 22 gram, betul nggak? Ini pun sama, 22 gram. Kenapa? Ya karena udah habis duluan si si oksigennya udah nggak punya lagi. Nah, maka 22 gram CO2 dan sisanya karbon sebanyak 1 gram. Artinya di sini ada namanya reaksi pembatas. Apa reaksi pembatas? Reaksi pembatas itu dia akan habis duluan. Contoh, bikin kue. Bikin kue harus perbandingannya 1 kilogram tepung sama berapa telurnya? Misalnya 1 kilogram tepung sama telur ya, 5 butir telur misal ya. Saya punya 2 kilogram tepung. Dan punya telur. Habis semua nggak nih si tepungnya? Habis, 2 kilogram tepung habis semua. Telurnya habis semua nggak? Enggak, sisanya telur ada berapa? 1, karena kalau 2 kilogram tepung, ya kita cuma butuh 10 telur. Gitu, jadi reaksi kimia pun sama, belum tentu habis semua. Siapa yang bersisa, gitu. Nah, yang habis duluan namanya pembatas. Cara menentukannya tinggal 7 gram dibagi pembandingnya. Dibagi 3. Hasilnya 2, sekian gitu ya. Sedangkan kalau 16 dibagi 8 hasilnya 2. Nah, 2 sama 2, sekian besaran yang kecilan yang mana? 2. Nah, maka ini akan habis duluan. Jadi dia sebagai pembandingnya. Oh, habis duluan nih. Berarti kalau ini 16 di sini 8, 2 kalinya, 3 kali 2, 6 gitu. Maka di sini reaksi cuma 6, bukan 7. Bingung nggak? Oke, ini namanya hukum perbandingan tetap. Jadi sampai kapanpun 3/8.
di soal tersebut dibilang 3/8 ya sampai kapanpun segitu. Jangan di soal yang sama, enggak kok enggak segitu, enggak, itu sama ya. Sekarang kita mari berlatih. Tambah 24 enggak 40. Di sini berapa? Mutia. Sini ada Mutia. Ini Cia. Berapa Mutia? Bingung nggak? Ini 36. Oke. Cia berapa? 36. Di sini kan 3/1. Berarti di sini 12 ya? Oh, jadi banyak banget dong. Kalau 24 di sini berapa? Enggak juga. Oke, caranya gimana? Kita kan perbandingannya 3/1 ya enggak? Kalau 3/1 kan harus sama dengan 4 kan? 3/1 hasilnya sama dengan 4, ya enggak? Tapi kita nggak tahu nih dikali berapa. Kalau ini kan dikali 2, kali 3. Karena kita nggak tahu, berarti kita misalkan pengalinya X. Berarti ini 3X ditambah X hasilnya 40. Bingung nggak? 3X tambah X hasilnya 40. 3X tambah 4X berapa? 3X tambah X berapa? 4X sama dengan 40. Berarti X-nya berapa?
10. X itu apa? Yang 1. Oh, berarti 10. Kalau ini 10, berarti di sini 30. 30 tambah 10 berapa? 40. Bingung nggak? Oke. Lanjutin. Ternyata kalau ini 5, ini 1, ini 4, sisanya karbon. Kenapa sisanya karbon? Karena pembandingannya 1:1 banding 3. Lah ini kan 1, berarti di sini harusnya 3 gram, betul nggak? Kita punya berapa gram? Punya 5, tapi yang bereaksinya 3:1, 3 gram. Oh, berarti sisa 2. Bingung nggak? Enggak. Oke, lanjut kalau gitu Mutia. Mutia lanjut yang selanjutnya nih, ini Mutia. Ini Mutia. Ini Cia, ini Cia. Ini Mutia, Mutia, ini Cia. Pas lah ya, oke. Mutia duluan. Wah, Cia langsung ngitung yang di bawahnya nih. Oke, gimana nih Mutia? Ini saya tulis ya, belum saya ini betul salahnya. Nanti udah ditulis semua baru saya tanya ke, kalau ini berarti saya tanya ke Cia. Ini saya tanya Mutia, jadi saya silang. Di sini berapa? Di sini 8. Di sini? Sisa 4. Yang sisa siapa? C, karbon berarti. Oke, lanjut. Cia, yang di bawahnya ini saya belum betul atau salah ya. (14) di sini. Berapa sisanya? Dua. Oke, sekarang kita cek dulu. Cia, yang pertama nih Mutia, betul atau salah? Sok Mutia. Cia, betul atau salah Cia? Jawaban Mutia. Sama aja Pak ngerjain semua. Ditanya. Ya iyalah, masa enggak? Jawab benar pun saya kasih tahu, saya tanya alasannya apa. Kenapa? Oke. Karbonnya sisa 2 ini. Oke. Lihat. Ya. Di sini 2, di sini 10. Oke. Kita lihat. Ini 1, supaya jadi 2, berarti kita kali berapa? 2. Berarti kalau ini kita kali 2, berarti 3 kita kali 2 berapa? 6. Ternyata di sini 6, ini 2 yang bereaksinya. Tadinya kita punya 10. Berarti yang bereaksi cuman 6, sisanya 4. Betul salah tuh? Betul. 6 tambah 2 berapa? 8. Jadi betul jawabannya. Sekarang Mutia, jawaban Cia nih semuanya. Betul salah?
CH4-nya harusnya apa? Kan tinggal bagi aja. Ini supaya 0,5 1 di berapa? Satu dibagi 2. Sekarang ini 1, tadinya 3, dibagi berapa? Dibagi 3. Oke. Nah, berarti ada yang habis duluan dong. Yang habis siapa? Yakin? Karbon. Oke, ya itulah lanjutin lo ya. Gimana caranya? Tuh udah tahu tuh. Masih nggak ngerti? Oke. Ini saya akan ini ya. Kalau tadi kan dikaliin gampang. Kalau ini dibagi, ya dibaginya harus dibagi yang sama. Berarti kalau ini dibagi 3, maka 1 bagi 3 juga. 1 dibagi 3 berapa? 0,333. Iya nggak sih? Iya, atau enggak 0,3 deh supaya gampang aja. Artinya, kalau ini 1, H2 yang bereaksi cukup berapa? Cukup 0,3, nggak usah 0,5. Artinya yang sisa siapa? H2 0,2. Berarti di sini CH4 yang terbentuk 3,3. Oh, bingung nggak? Oke, lanjutin. Dua-duanya berarti ngerjain yang paling bawah nih. Sok.
Gimana? Oke. Cia udah, kita tunggu Mutia. Oh, kenapa udah tahu? Kayaknya sih saya salah ya, betulin lah. Oh, selama ini kau selalu mengira. Oke. Udah. Oke. Di sini berapa, Cia? Di sini 2,75. Di sini berapa, Mutia? 10,5. Oke. Jawabannya harusnya nggak mungkin lebih besar. Kan yang bereaksinya cuma 6 sama 1,5, ya nggak? Oke, tapi kayaknya dua-duanya salah. Bunga terakhir. Gini aja deh, 6 itu 3 kali berapa? 3 kali 2. Kalau 1 kali, iya 1 kali 2 berapa? 2. Sedangkan ini cuma 1,5, ya nggak? Kurang kan? Udah habis duluan dia. Oke. Sekarang supaya 1,5 berarti 1 dikali berapa? 1,5. 1 kali 1,5 itu 1,5. Berarti 3 dikali 1,5? 4. Nah, artinya ini udah habis. Ini cuma butuh 4,5. Sisanya 1,5. Punya siapa? Punya karbon. Yang bereaksi cuma 4,5 karbon sama 1,5 H2. Jadinya 6. Gitu. Bingung nggak? Masih bingung? Oke, cara menentukan yang habis duluan gramnya. Oke, 6 dibagi 6 bagi 3 berapa? 2. 1,5 dibagi 1? 1,5 dibagi 1? 1,5. Besaran 2 atau kecilan 2 atau 1,5? Nah, berarti ini menjadi faktor pengalinya. Berarti kalau ini 1,5, ini 1, 1,5. Berarti ini pun sama. 3 dikali 1,5. Berarti 4. Bingung nggak sampai situ? Nah, yang dipakai 4,5. Kita punyanya 6. Berarti yang sisa siapa? Yang sisa C. Jadi kita ceknya sebetulnya tinggal dibagi aja sama pembaginya. 5 bagi 1, 5. 9 bagi 3, 3. Oh, nggak mungkin lah 5. Lebih gede. Oh, berarti ini 3. Berarti ini kali 3, 3. Ini 5 punyanya, ini 3. Oh, 2 sisanya. Jadi tinggal dibagi pembanding. Masanya tinggal dibagi pembandingnya aja gitu. Oh, kan yang bereaksi 4,5 tambah 1,5? 6. 9 tambah 3, enggak tambah 5, tambah 3, 12. 6 tambah 2, 8 gitu. Oke. Bingung nggak? Oke. Masih ada Pak? Oh masih 4. Nah ini perbandingan Dalton. Kalau perbandingan Dalton ini gampang.